It's more bad. It's stop breathing. It's stop breathing. Hold back. It's more bad. Halo guys, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel YouTube Pricebook dan juga playlist Marzum. Seperti biasa bro, kalau udah ngeliat mukanya Kang Ilham, berarti Deok lagi dan lagi sekarang mampir ke Bandung untuk kita grebek kamar gadget nih. Kang, tapi sebelum kita ngomongin masalah produk nih, handphone dan segala macam, terutama iPhone second berkualitas nih ya. Kita ngomongin gogon sedikit lah, gosip-gosip underground gitu. Boleh. Di minggu kemarin tuh beberapa teman-teman gue tech reviewer udah sempat ke Singapura untuk ngebeli iPhone 14 series. Oh iya, 14 kemarin. Bener. Ya. Kita mungkin sedikit akan ngomongin masalah rumor-rumor harga kali ya. Sedikit doang nih masalah iPhone 14 series. Menurut lo gimana Kang? Udah nonton belum kemarin lo? Kemarin gue udah nonton juga dan itu keren banget sih dia di 14 Pro-nya dia ada Dynamic Island, iya. Iya, yang kayak gitu. Karena kita belum megang kali ya sebenarnya ya. Iya. Kalau udah megang mungkin langsung wow gitu, lumayan iya. gitu ya. Pasti beda. Ada kayak misalkan always on display, buat gue kayak agak telat nggak sih lo iPhone baru always on display? Di platform sebelah udah duluan. Banyak banget. Udah banyak Iya, yang udah always on display nih, udah main murah-murahan lagi harganya. Iya, udah murah-murah. Terus udah gitu paling beberapa peningkatan di kamera sih memang mantep banget ya. Yang action mode itu kan. Benar. Ketika lu jalan tuh nggak goyang. Nah ini juga resolusinya juga meningkat ya brother. Kalau di iPhone 13 series kemarin itu cuma 12 megapiksel, 12 megapiksel. Sekarang ada 48 megapikselnya juga. Iya. Gitu. Nah paling selebihnya juga ya standar-standar aja ya. Sama aja sih. Dan buat lu teman-teman yang mau ngerasain iOS 16, tahan dulu aja mendingan menurut gue sih. Lu tahan dulu aja, di hold dulu aja sampai stable gitu ya. Baru nanti lu update gitu. Kita akan sedikit ngomongin masalah harga deh. Kemarin tuh gue sempat ngeliat di beberapa laman website nih terkait harga dari iPhone 14 series. Menurut gue agak menghujam jantung sih harganya. Iya, lumayan 2 digit. Bener, semuanya tuh hampir 2 digit semua bahkan. Untuk iPhone 14 aja nih ya, untuk garansi untuk yang keluaran di Singapura itu untuk internal storage 128GB harganya 17,8 juta. Yang mana lu bisa ngedapetin iPhone 13 Pro. Itu 14 doang loh, yang secara desain, secara apa segala macam Sama banget kayak 13. Bener, kayak Spider-Man ngaca bro. Iya, Spider-Man ngaca. Terus varian termahalnya ini ada yang 512GB itu harganya 24 juta. Seharga motor. Lumayan sih. Kalau misalkan lu pengen lihat beberapa spek singkat sama harga-harga lebih detail dari iPhone 14 series, kalian bisa cek di scene berikut ini. Oke, gimana? Sudah mendecide untuk membeli iPhone 14 series atau better beli second aja deh lu? Kalau gue sih kayaknya mending beli second sih. Iya nggak sih? Beli second sih. Kalau lu beli second kayaknya bisa dapat 2 deh. Bener, 3 bahkan, 4 mungkin tergantung series yang lo ambil. Lu bisa jual lagi dan jadi cuan lagi buat lu. Bener. Second lu jual lagi harganya juga nggak sesakit lu beli baru bro. Iya benar. Iya nggak sih? Nah ini juga di depan Bel sudah disiapkan sebenarnya beberapa produk rekomendasi iPhone second. Cuman kita nggak specifically ngomongin ke harga. Pokoknya dah lah kalau misalkan lu pengen beli iPhone second di sini, better lu langsung meluncur aja ke e-commerce sama marketplace nanti. Yang bakal kita bahas dan harga ini nih yang di depan bakal gua taruh juga di kolom description seperti biasa. Oke, Kang Ilham, tadi kan udah kita bahas nih ya masalah rumor spesifikasi, kemudian harga dan segala macam. Lu memang mendesain beli 14 apa beli second nih? Kalau gue sih kayaknya beli second. Soalnya dengan beli second tuh lu bisa spend money-nya banyak banget. Yang kedua apa tuh Kang? Yang kedua, kalau di kamar gadget itu kita kasih garansinya setahun sih. Sama kayak baru lah mirip-mirip kayak gitu. Ini khusus di kamar gadget ya, khusus karena kamar biasanya gadget. toko-toko sebelah tuh suka cuma 7 hari, 1 iya. bulan gitu ya. Terus apa lagi Kang? Cuman kalian juga harus tahu nih, membeli iPhone second tuh harus tahu barang lah bahasanya kayak gitu. Harus tahu barang, kalian harus pintar-pintar juga ngeceknya. Nah, makanya kita pun di kamar gadget di sini, kita juga di setiap iPhone-nya itu ada yang namanya diagnostik nih kayak gini. Kayak gitu. Jadi udah pasti HP second pun ya aman lah, serasa baru gitu ya, kayak gitu. Buat dari kualitas dan lain-lainnya kayak gitu. Oke, nah ini kan sebenarnya sudah pernah kita bahas ya di episode pertama kali banget nih gue mampir ke kamar gadget. Tapi sampai detik ini, sejujurnya gue belum tahu bagaimana proses detailnya kamar gadget itu dari barang masuk sampai nanti keluar ke end user. Proses QC yang seyogyanya nih gitu ibaratnya. Boleh nggak sih Kang gue sekali-sekali main gitu kan, gue grebek boleh. tim QC-nya gitu buat ngeliat gitu ya. Boleh, nanti gua antar ke bawah aja langsung kali ya. Oke siap. Gimana kalau langsung aja nih, brother, kita coba ke bawah untuk lu semua lihat gitu ya. Kira-kira
iPhone second ini di proses QC-nya tuh seperti apa sih gitu. Part-part apa yang dicek atau mungkin buat lo semua yang belum pernah beli iPhone second, sometimes kan kondisinya tuh setiap iPhone second berbeda-beda. Makanya itulah mempengaruhi harga sebenarnya. Nah ini memang kita benar-benar akan melihat secara detail ya bro, prosesnya dari E sampai Z. Kira-kira gimana sih ini ngeceknya? Atau mungkin lu semua juga nanti baru terbuka matanya kalau misalkan lu pengen beli iPhone second, ngeceknya begini aja nih sesuai sama Kamar Gadget gitu. Oke kan, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kali ya kita langsung aja ke bawah ya. Baiklah Brody, finally gue berhasil juga nih masuk ke ruangan QC-nya dari Kamar Gadget dan ditemenin sama Kang Roni. Dan Kang Roni ini adalah spesialis QC di Kamar Gadget gitu. Ya. Kang, kemarin kan sebenarnya gue tuh sempat ngobrolin masalah foam checklist yang namanya Diagnostek. Iya, betul. Itu memang ciri khas banget dari Kamar Gadget. Betul. Nah selain itu, pasti kan pas barang masuk sampai barang kejual di end user di atas, itu kan ada runtutan-runtutan part yang biasa lo lakuin. Betul. Boleh diinfoin nggak sih, Kang, buat viewers Facebook nih supaya mereka jadi makin hakul yakin bahwa di sini semua iPhone-nya itu sudah melalui tahapan-tahapan QC yang ketat dari Kamar Gadget. Ya. Proses QC ada Diagnostek ini kertasnya. Ada proses QC dulu, terus prosesnya itu dari barang datang. Dari barang datang nih. Kardus kita unboxing. Oke. Oh, ada proses unboxing juga, bro. Kalau gitu. Unboxing kardus terus? Abis di unboxing biasanya kita buat nota, misalkan nggak ada nota dari suppliernya. Setelah bikin nota, kita cas dulu nih di charger si HP-nya. Pertama, habis dicas udah siap, langsung kita QC. Apa tuh yang dilakukan? Sebelum di QC itu kita nyiapin dulu alat-alatnya pasti kan. Toolsnya dulu nih, toolsnya gitu. Dulu. Boleh disebutin nggak sih apa rahasia dapur Kamar Gadget nih? Enggak sih, enggak rahasia. Ini apa aja tools yang biasa dipakai? sih, kayak sikat gigi. Sikat gigi pasti. HP second tuh kotor gitu, si selah-selahnya dari speaker. Debu. Ada debunya. Speaker atas, speaker bawah, terus ada bagian switch mute itu. Mute ya, tombol mute sama itu mute. Biasanya di sela-selanya itu kotor. Kita sikat dulu. Pokoknya biarpun second tapi harus bersih gitu yang paling penting. Terus lap sih biasanya lap fiber ya. Setelah QC biasanya itu dilap buat masuk ke box itu harus bersih juga. Harus bersih juga. Oke. Langkah checklist QC-nya ada di kertas Diagnostek sih. Oke. Apa aja tuh? Kira-kira ada 60 checklist sih. Seumur-umur gua ke tempat handphone ya, apalagi handphone second paling juga form QC-nya 10 gitu, 15. Ini pantas pada begadang 60. Oke, ini ada clean ngebersihin front kamera, ada ngebersihin back kamera. Bukan ngebersihin sih, lebih ke kita ngecek kebersihan kamera depan sama kamera belakang. Takutnya gitu. ada jamur. Nah, betul, kameranya, ada jamur. Gitu. Kita biasanya ngecek di background putih, pakai kertas atau manual book. Pokoknya semua fitur-fitur kameranya dicek satu-satu. Itu satu-satu beneran lu cek? Iya. Gokil. Menghabiskan waktu berapa lama kira-kira satu handphone? Rata-rata satu handphone itu bisa 20 sampai setengah jam, 30 menit. Wah, barangnya banyak banget tuh gue lihat tadi kalau barang masuk. Oke, nah setelah itu flashnya juga dicek. Betul. Sampai live text-nya lu cek sama keyboard text-nya. Iya, satu-satu keyboard bener-bener satu-satu. Nah ini ada LCD touchscreen, sensitivitas dari touchscreen-nya yang lu cek gitu. Betul. Kayak gini gitu biasa ya. Kayak mewarnai gitu ya, dicek gitu. Oke. Sampai 3D haptic touch-nya juga dicek, multi-touch, mikrofonnya pastinya harus dicek ya? Betul. GPS connection juga dicek juga nih? Measure buat ini apa namanya, kompas gitu-gitu ya? Kompas harus kita puter-puter ya, si kompas harus bergerak. Harus muter, iya, oke. Measure, kemudian ini LCD black, white, apa nih maksudnya? LCD BWRG itu black, white, red, sama green. Jadi LCD di warna putih, hitam, hijau dan merah itu kita itu dicek. Kemudian WiFi, Bluetooth nih koneksi semua ya, cellular test, kemudian ringtone speaker juga dicek, True Tone. Nah, ini penting. True Tone-nya. Kadang suka handphone di luaran nih yang suka second gitu ya. Kalau nggak Face ID ya True Tone-nya biasanya yang berkendala nggak bisa on off gitu. Kemudian battery health ini standar sebenarnya. Sebenarnya seberapa penting sih battery health menurut lu, Kang? Kalau menurut pribadi mah nggak yang utama sih. Benar. Kalau misalkan si baterai health-nya rendah, katakanlah 80.
selagi fungsi kita pakainya normal, nggak masalah. Nggak masalah gitu ya. Oke, lanjut lagi. Kemudian ini ada location service, kemudian speaker stereo, ada text, sampai SMS, bukan ini, call text ya. Iya. Kemudian SIM card test card juga pasti. dicek, proximity, Iya. loudspeaker, flash, auto brightness, rotation, sama jailbreak check apa nih maksudnya? Apa namanya, mengecek itu sih software. Apakah udah di JB iya. atau belum? Iya. iOS update, factory reset, Trio tools. Nah ini mungkin salah satu tools yang lumrah dipakai sama banyak orang gitu ya. Trio toolsnya juga harus dicek apakah hijau semua atau kagak tuh. Betul. Nah dari sekian banyak phone checklist yang ada di Dias Nostek, menurut lo part mana yang wajib banget nih kita cek sebelum kita membeli iPhone second? Di sini kalau QC yang diutamain tuh kamera, terus LCD, pasti kebersihan LCD, terus sensitivitas, oke. Terus biasanya speaker sih. Speaker. Apalagi Terus itu abis itu? Face ID bisa. Face ID? True Tune yang banyak orang tanya. Benar. Ya kan? Oke. True Tune itu. Nah, Kang, lu kerja di sini udah berapa lama? Dari bulan Februari. Oke, selama dari bulan Februari itu nih, lu pernah menemukan nggak sih kira-kira iPhone yang masuk ke sini pas lu QC, kondisinya separah apa gitu? Paling parah banget kondisinya kayak gimana? Kalau dari fisik itu biasanya si LCD-nya itu wah kayak habis pulang perang lah. Waduh, kecakar-cakar Iya, aja. betul. Terus? Ya bezel, backlash juga kayak gitu sama. Terus misalkan dari dalamnya itu kayak ghost touch, ada kayak didiemin tapi gerak-gerak sendiri. Ada. Iya. Terus apa lagi tuh? LCD yang gelap. Oh ya? Ada yang tone-nya tuh biru gitu. Kayak LCD-nya mungkin udah jelek atau udah diganti gimana gitu. Iya. Jelek itu gitu. Nah ini kondisi-kondisi pasti yang kayak gitu-gitu kan nggak akan mungkin dijual di sini kan? Iya. Nah itu dikemanain tuh kira-kira barang-barang tersebut? Yang parah ya, itu kayak yang tadi disebutin tuh biasanya kita dibalikin lagi. Oh, diretur ulang. Diretur lagi ke supplier. Itu misalkan lensa kaca kameranya kotor, itu kita bisa di sini sih ada KG Care buat dibersihin gitu. Soalnya misalkan dibalikin lagi ke supplier itu kayak makan waktu sih. Makan waktu, next time ya pengirimannya. Macam. Nah Kang, boleh nggak sih gue dikasih lihat kira-kira kayak gimana sih barang-barang iPhone second yang nggak lolos QC-nya dari kamar gadget modelannya? Kita beberapa barang yang nggak lolos QC. Kayak mungkin ini contohnya ada satu aja kali? 5 unit ya. Boleh. Totalnya 5 unit nih. Dari berapa produk nih? Tadi ada 20 sih. Oh 20-an ya, oke. Tuh seketat itu bro proses seleksinya. Boleh milih, yang silakan. Gue boleh milih? Boleh. Boleh bawa pulang nggak nih? Oh enggak ya? Oke, iPhone 11 deh, ini lagi banyak banget dicari nih, tapi nggak lolos QC ya? Ya, betul. Boleh. Kita buka boleh ya Kang ya? iPhone 11 100 itu keterangannya nggak lolos QC, speaker atasnya suaranya kecil. Tuh, sebenarnya ya bro, secara fisik ya mulus-mulus aja gitu. Tapi karena memang di kamar gadget ini bukan jualan handphone second yang kaleng-kaleng, jadi ada cacat dikit aja, nggak bakal dijual tuh di atas. Bener ya? Betul. Nah ini apa nih? Ini ada LCD-nya itu kotor. Oh, kayak gimana tuh Kang? LCD ada kotor? Bukan rambut sih sebenarnya ini. Notes-nya rambut, cuma bukan rambut, kayak garis serabut. Oh iya. Kain gitu loh. Oh iya, nah, di mana? itu ada di dalam LCD. Nah, putih semua berarti. Oh iya lagi benar. Tuh. Bisa lihat. Oke, nah ini kan banyak banget rentetannya. Kira-kira buat viewer Surprise Book nih ada nggak sih Kang yang bisa dilakukan sendiri gitu prosesnya atau ada yang harus pakai tools khusus gitu? Untuk QC di sini sebenarnya nggak ada tools khusus sih. Tools kita ya tadi itu. Wah lu kerjanya nyari kesalahan nih kalau gini. Bisa. Bye-bye nih pacar lu ntar. Tapi ke pacar enggak kan? Enggak dong. Oke, jadi sebenarnya semua bisa dilakukan sendiri tapi tergantung tingkat ketelitian gitu. Jadi lu benar-benar ngapain sih repot, kalau gue mendingan beli langsung aja lah di mari. Iya nggak sih? Udah dicekin segala macam gitu. Oke, terima kasih banyak Kang waktunya. Semoga ini mencerahkan viewer Surprise Book yang pengen beli iPhone second dengan harga affordable di kamar gadget. Gua akan balik lagi sama Kang Ilham ke atas untuk kita ngobrolin masalah kalau misalkan lo semua pengen beli secara online bisa atau enggak gitu bro. Kita lanjut lagi nih ke Kang Ilham.
Oke guys, kalau tadi kita udah ngeliat semua runtutan proses QC. Diagnostic stack ya. Dari awal banget barang masuk, tumpukan-tumpukan barang tuh banyak banget tadi, sampai akhirnya bisa ke end user ataupun sampai akhirnya pada akhirnya bisa kalian beli dari Kamar Gadget gitu. Nah, Kang, gue mau ngasih sedikit, ini mau minta sedikit suggestion dong Kang buat viewersnya Pricebook nih. Kira-kira kapan sih waktu yang tepat buat ngebeli iPhone second gitu? Misalkan sekarang kan nih iPhone 14 kan baru banget adanya tuh di Singapura ya. Garansi resmi TAM ataupun iBox-nya kan belum ada. Internya G masih belum ada. Gitu, kalau mau lu terbang sono ke Singapura, lu beli deh sono iPhone 14. Kira-kira waktu yang tepat tuh kapan sih? Kalau dilihat dari rilisnya kan 14 tuh September rilisnya kemarin. Nah, biasanya masuk ke Indonesia itu Januari. Kalian bisa beli iPhone 13 yang rilis tahun kemarin itu di Januari nanti kayak setelah iPhone 14 ada di Indonesia. Nah, tuh dikasih tips and trick gitu. Lu tahan dulu nih yang mau beli iPhone di bawah iPhone 14 series. Iya. Karena nanti di bulan Februari itu harganya akan jauh lebih turun gitu. Nah, buat teman-teman Pricebook nih Kang yang mau ngebeli iPhone second di Kamar Gadget, itu garansinya bisa disebutin nggak sih Kang? Ada after sales apa aja selain garansi setahun yang udah lu sebutin tadi? Selain garansi setahun, kita juga ada kayak service customer gitu Kang. Jadi setelah kalian beli dari Kamar Gadget, kalian itu bakal dikabarin nih, di treatment lah sama adminnya, ditanya iPhone-nya gimana, apakah baik atau ada trouble kan kayak gitu. Nah, itu bakal kita kabarin H+7 setelah pembelian. H+30 setelah pembelian, H+6 bulan setelah pembelian, sampai setahun setelah pembelian itu bakal kita treatment nih, kita tanya-tanya HP-nya baik-baik aja atau enggak gitu kan. Kalau ada kendala nanti bisa kita bantu dan kita cari solusinya bareng-bareng. Gue suka banget treatment yang dilakukan sama Kamar Gadget karena ini melebihi dari kalian ngebeli handphone baru treatmentnya sebenarnya, karena lu akan ditanyain kabar bro sama miminnya Kamar Gadget. Bahkan sampai ada yang curhat. Oh iya, serius? Ada yang curhat. Apa tuh? Ya gitulah pokoknya masalah orang. Oh alah, jadi gagal fokus bukan ditanyain kabar. Ini maksudnya kabar handphone second lu gimana nih, bukan kabarnya lu. Kayak gitu. Oh iya gitu ya? Ada sampai. Nah ini buat viewers Pricebook mungkin kan gua rasa nih banyak banget yang tinggalnya di luar dari Bandung. Di luar dari Jakarta. Di luar dari Pulau Jawa bahkan. Ini viewers Pricebook tersebarnya dari Sabang sampai Merauke kayak Indomie nih. Itu kira-kira kalau mau beli secara online, mereka tuh bisa kemana Kang arahnya? Oh, kalian bisa ke Tokopedia, itu di Kamar Gadget Bandung, atau di Shopee-nya di Kamar Gadget kayak gitu. Nanti untuk mempermudah, Bewok bakal taruh deh price list semua harga-harga ini nih di kolom description, dan link untuk toko online-nya nanti bakal Bewok sediain juga supaya kalian tinggal klik langsung meluncur ke online ataupun e-commerce marketplace-nya si Kamar Gadget. Nah, kalau misalkan pengen ngeliat promo-promo atau gitu Kang, bisanya kemana nih? Oh, kalian bisa lihat di Instagram di @kamargadget, langsung saja di follow. Ini edisi spesial untuk knowledge kalian bro, gue grebek tim QC-nya, dan kita udah ngomongin rumor juga iPhone 14. Dan bulan besok Bewok akan kembali ke Kamar Gadget lagi, tapi mungkin kita akan nanya-nanya lebih detail lagi kira-kira ada promo apa nih di bulan besok, sama mungkin ini produknya nanti bakal gue beberin satu persatu harga terupdate-nya di bulan besok. Sekitar pertengahan bulan lah gue kasih bocoran gitu. Nanti juga ada bocoran nih, ada hal spesial juga dari Kamar Gadget yang akan terjadi di bulan besok. Cuman gue belum bisa sebutin. Iya, masih rahasia. Masih rahasia nih, pokoknya spesial banget. Bulan besok kalian tungguin edisi Marzum eksklusif ini di Kamar Gadget gitu. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton Dewa sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook, Pricebook Beauty, dan juga Pricebook Otomotif. Buat lo semua yang hobi untuk main game kripto dan segala macam, kita punya channel YouTube baru namanya CryptoBook. Jangan lupa juga di subrek buat nyari cuan, duit tambahan gitu. Bewok pamit. Ilham pamit. Assalamualaikum brother. Ya.